Nami dan yang lain untuk segera pergi menyusul. Dia juga berjanji untuk tidak terlibat masalah. Jadi, Luffy pun memutuskan untuk menolak permintaan Loki yang melepas rantainya. Luffy bilang dia akan mencari fakta tentang Shanks dari raksasa yang lain saja. Namun dari kejauhan, ada sosok misterius yang memantau Luffy dan Loki. Nah, sosok misterius inilah yang pada akhirnya akan melepas rantai Loki. Berpindah ke tempat lain, diperlihatkan Mary Joyce, tepatnya di ruangan rahasia milik Im Sama. Melihat berbagai kekacauan yang terjadi di dunia belakangan ini, serta potensi bahwa segala hal akan semakin memburuk, maka sudah saatnya bagi pemerintah dunia untuk menggerakkan seluruh kesatria suci. Im Sama sebagai pemimpin tertinggi pemerintah dunia, tahu bahwa kekuatan dan kemampuan dari kesatria suci dibutuhkan saat ini. Dia pun memanggil mereka untuk menghadap. Kesatria suci tahu soal eksistensi dari Im Sama, sehingga mereka bisa menghadap secara langsung, tidak harus melalui para Gorosei. Saat kesatria suci menghadap Im Sama, seperti biasa, Im Sama akan duduk di atas takhta kosong, sedangkan para kesatria suci berlutut di bawah tangga seperti yang biasa dilakukan oleh para Gorosei. Di sana, Im Sama mulai memberikan berbagai misi penting kepada mereka. Jumlah kesatria suci ada 9 orang, sesuai dengan jumlah siluet yang muncul pada chapter 1083. Memang Garling sebagai Supreme Commander kesatria suci sudah naik jabatan menjadi Gorosei, tapi tak lama setelah itu ada anggota baru untuk para kesatria suci, sehingga jumlah mereka tetap 9 orang. Yang sedang menghadapi Im Sama sekarang hanya ada 8 orang, sebab salah satu kesatria suci sedang berada di luar karena melaksanakan misi penting lain. Im Sama pun mulai menyampaikan misi untuk mereka semua. Pertama, ada misi untuk menghentikan masalah yang ditimbulkan oleh pasukan revolusi. Serangan para anak buah dragon terhadap kapal-kapal supply dan sabotase yang dilakukan di Bondola Red Line telah memberikan dampak buruk di Mary Joyce karena para Tenryubito mulai mengalami masalah pangan. Angkatan Laut memang sedang bergerak untuk mencoba menyelesaikan masalah tersebut, tapi masalah itu sampai saat ini masih belum selesai. Maka, Ksatria Suci pun akan digerakkan untuk ikut terlibat dalam mengatasi masalah itu. Orang yang diberi misi ini adalah Supreme Commander Ksatria Suci yang baru. Dia adalah pengganti Garling yang tak lain adalah anaknya sendiri. Seperti yang sudah pernah dibahas sebelumnya, anak dari Garling bukan hanya Shanks saja, melainkan masih ada lagi yang siluetnya muncul pada akhir chapter 1121 yang lalu. Mengapa misi ini diberikan kepadanya? Karena misi ini berpotensi menjadi pertempuran besar yang bisa berujung pada bentrokan dengan sang pemimpin pasukan revolusi yaitu Drago. Maka orang yang harus melaksanakannya adalah orang terkuat dari kalangan para ksatria suci, sebab Im Sama tahu Dragon tidak bisa diremehkan. Anak Garling itu pun didampingi oleh 2 orang ksatria suci lain dalam misi ini, karena mereka harus membagi tugas dan waktu agar bisa bekerja dengan efektif. Adalah untuk mengacaukan Pulau Elbaf dari dalam. Tadi sempat dibahas bahwa ksatria suci yang menghadap Im Sama hanya 8 orang, sebab yang satu lagi sedang berada di luar karena misi penting. Misi yang dia laksanakan adalah meracuni Jaguar Disal, sehingga sang raksasa itu tumbang secara mendadak dalam akhir chapter 1131 yang lalu. Berhubung sang ksatria suci tersebut masih berada di Elbaf usai melaksanakan misi itu, maka dia akan mendapatkan misi baru untuk membuat Elbaf menjadi kacau dari dalam. Kekacauan ini bukan hanya untuk mengacaukan para raksasa saja, melainkan juga untuk membuka celah agar pemerintah dunia bisa menghabisi Luffy yang ada di sana. Seperti yang kita tahu, Im Sama tak mau lagi membiarkan Luffy lebih lama, karena kekuatan Luffy telah semakin besar sebagai Joyboy yang baru pada masa ini. Tak heran Im Sama sangat murka kepada Saturn ketika membiarkan Luffy lolos dari Pulau Egghead. Bahkan Saturn langsung dieksekusi di tempat itu juga. Sekarang ini, Im Sama mau agar Luffy segera diatasi. Ada cara jitu untuk mengacaukan Pulau Elbaf sekaligus membuka celah untuk menghabisi Luffy. Caranya adalah dengan melepaskan rantai Loki dan membebaskan semua tahanan di dunia bawah Elbaf. Pihak pemerintah dunia menaruh perhatian khusus terhadap negeri para raksasa itu, sehingga secara berkala mereka mengirim informan dan mata-mata untuk melaporkan segala hal besar yang terjadi di sana. Dengan begitu tak heran mereka tahu soal Loki yang dirantai dan tahu juga tentang keadaan dunia bawah tempat para kriminalis berada. Di sana selain Loki masih ada banyak penjahat kuat lain yang sedang ditahan tapi masih belum diperlihatkan. Im Sama menduga jika Loki dan para kriminalis itu dilepas semua, maka mereka akan bersatu untuk menghancurkan kerajaan Elbaf. Loki akan memimpin para kriminalis itu dan mulai menimbulkan kekacauan serta menebar teror di kerajaan itu. Hal tersebut tentu membuat seluruh prajurit Elbaf bergerak untuk menghentikan mereka, sehingga perang saudara di kalangan para raksasa tak bisa terhindarkan lagi. Berhubung di sana ada bejak topi jerami, maka Luffy juga pasti akan terlibat dalam pertempuran melawan Loki. Nah, ketika itu terjadi, ksatria suci yang ada di sana harus mencari celah untuk menghabisi Luffy secara tiba-tiba dalam pertempuran. Cara ini mirip seperti yang dilakukan oleh agen CP0 di perang Wano Kuni, yang mana dia mengganggu pertarungan Luffy melawan Kaido sehingga serangan Kaido dengan telak mengenai si topi jerami itu. Namun, karena yang akan melakukannya kali ini adalah ksatria suci, maka dia jauh lebih kuat dan lebih profesional dibanding agen CP0. Jadi langkah pertama yang harus dia lakukan adalah mencari cara membebaskan Loki dan para tahanan, kemudian menunggu di sana
sana sampai pertempuran terjadi dan mengawasi keadaan. Lalu pada akhirnya mencari celah dan momentum untuk menghabisi Luffy. Rencananya sementara itu terjadi, pemerintah dunia dan angkatan laut akan mengirim armada besar ke Pulau Elbaf. Sehingga apabila kubu kerajaan dan kubu Loki sudah kelelahan dalam perang, mereka akan masuk dan mulai menginvasi negeri itu. Setelah itu misi ketiga untuk para kesatria suci yang lain adalah untuk mencari Vivi. Im Sama akan mengutus kesatria suci dalam mencari sang putri kerajaan Alabasta itu. Seperti yang kita tahu, Im Sama sangat menginginkan Vivi karena dia memiliki suatu rencana tersendiri. Maka Vivi perlu untuk segera ditemukan. Mengapa harus kesatria suci yang dikirim bukan agen CP0 saja? Karena Im Sama tahu Sabo mungkin akan terlibat. Im Sama telah melihat pengorbanan Raja Cobra dalam melindungi Sabo beberapa waktu yang lalu, sehingga dia bisa menduga bahwa hanya masalah waktu bagi Sabo untuk mulai mencari Vivi, karena dia merasa hutang budi kepada Raja Cobra yang merupakan ayah dari Vivi. Dengan kata lain, pihak pemerintah dunia akan bersaing dengan Sabo dalam mencari keberadaan Vivi, dan tentu itu akan mengakibatkan bentrok antara keduanya, sehingga orang yang dikirim oleh Im Sama haruslah orang yang saat adalah misi untuk menjaga Pulau Egghead, karena di sana ada York dan Mother Flame. Peran York dan produksi Mother Flame sangat penting bagi pemerintah dunia, karena tanpa itu mereka tidak akan bisa memakai senjata kuno Uranus lagi, sebab Mother Flame merupakan bahan bakar untuk senjata itu. Im Sama ingin orang-orang terpercaya dari pemerintah dunia mengawal York dan Mother Flame, karena ada kemungkinan Pulau Egghead akan diserang oleh pihak lain, bisa saja pasukan revolusi atau kelompok bajak laut yang merepotkan. Maka selain pasukan angkatan laut yang akan berjaga, dua kesatria suci pun harus dikirim. Kelima, ada misi untuk membungkam Doflamingo. Doflamingo merupakan mantan Tenryubito dan juga mantan Shichibukai. Dia memiliki banyak pengetahuan penting dan salah satunya soal harta nasional Marijoice. Pemerintah dunia tidak mau hal itu sampai bocor ke publik, sehingga orang-orang yang mengetahui rahasia tersebut seperti Doflamingo harus segera dihabisi. Sebenarnya Doflamingo sendiri sudah menduga bahwa akan ada orang dari atas yang dikirim oleh pemerintah dunia untuk membungkamnya. Dugaan dari Doflamingo itu sebentar lagi akan terjadi, di mana Ksatria Suci lah yang akan datang ke sana. Ksatria Suci yang akan diutus untuk melakukan misi ini ada dua orang. Yang satu harus menghadapi Magellan dan satu lagi harus menghabisi Doflamingo. Penting memang sejak awal memperkirakan bahwa Magellan akan menghalangi Ksatria Suci, karena Im Sama pasti telah menerima laporan dari para Gorosei tentang kelakuan dan sifat dari Magellan. Dia tidak akan membiarkan siapapun mengacau di Impel Down. Maka Im Sama tahu harus mengirim dua Ksatria Suci ke sana agar mereka dapat bekerja dengan efisien. Semua misi ini merupakan rencana yang bagus dan tersusun dengan sangat baik, namun bukan berarti semuanya akan berhasil. Ksatria Suci tentu akan mengalami banyak kegagalan yang membawa dampak buruk bagi pemerintah dunia. Contohnya adalah misi untuk menghentikan aksi pasukan revolusi yang membuat Ksatria Suci bentrok dengan Dragon akan menjadi kekalahan besar untuk para Ksatria Suci, karena Dragon memang terlalu kuat bagi mereka. Kekalahan dari Ksatria Suci itu pun akan membuat Garling harus turun tangan sendiri dalam menghadapi Drago. Selain itu, misi untuk mencari celah dalam menghabisi Luffy di tengah kekacauan Pulau Elbaf pasti juga tidak berhasil, karena tentu kita tahu Ksatria Suci tak akan mampu membuat Luffy kalah. Lalu, untuk misi menghabisi Doflamingo, besar kemungkinan juga akan menjadi gagal, karena Crossguild terindikasi datang ke sana sehingga Mihawk akan terlibat bentrok menghadapi Ksatria Suci itu. Crossguild berencana merekrut Doflamingo sehingga mereka tidak akan membiarkan Ksatria Suci membunuh Doflamingo. Jadi misi para Ksatria Suci ini sebagian akan gagal, namun sebagian lagi akan berhasil.